Shalom. Shalom, Jemaat JKI Jire yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Amin. Tak seorang pun yang menjadi pintar dan berhikmat karena kebetulan. Di dalam Mazmur 19 ayat 8 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tidak ada yang lain untuk menjadi orang yang berhikmat, kecuali menjadikan Tuhan dan melakukan firman-Nya sebagai prioritas dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini kita bersama-sama beribadah dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya percaya bahwa setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, sebelum kita memuja menyembah Tuhan pada pagi hari ini, mari satukan setiap hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat pemeliharaanmu atas setiap hidup kami Tuhan. Kuduskan setiap kami, ampuni setiap pelanggaran kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami layak untuk masuk dalam hadirat-Mu, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Ambil alih ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa. Mari bertepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Mari sama-sama katakan pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi Tuhan. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Mari sama-sama katakan pujian dan hormat, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar,
Puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal, Allah yang kekal. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang kekal, dan Dia adalah Allah yang layak ditinggikan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari gesepkan setiap hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Bapa kami siapkan setiap hati kami Tuhan. Kami teduhkan setiap hati kami Bapa untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan. Kau yang termanis, Kau yang terindah dalam setiap hidup kami, Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, amin Tuhan, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Lebih sungguh-sungguh kita mau katakan, Kau yang terindah dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis. Terima kasih Tuhan, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepada. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu, tiada lutut tak bertelut, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu.
tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Allah kami. Oh, kami tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Lebih sungguh-sungguh katakan ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kami sembah Engkau Raja kami. Tiada lutut tak bertelut menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Haleluya Tuhan. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, oh, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Raja, dimuliakan, ditinggikan Engkau, dimuliakan, haleluya, oh ditinggikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa. Oh, yang bertata. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan.
Tuhan, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih Bapa. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah semuanya menjadi korban syukur kami, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami siapkan setiap hati kami Tuhan, untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kalau kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bulan yang baru kita masuki, bulan Oktober. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Pastor Adi Sutanto, Ketua Sinode kita yang saat ini tinggal di Amerika. Dan saya percaya akan ada berkat yang besar buat kita sekalian hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita dan mendengar firman Tuhan. Silakan Pastor Adi. Mari kita tadahkan dua tangan kita. Tuhan, kami tadahkan dua tangan kami. Kami tadahkan akan hati dan hidup kami. Terbuka di hadapan Kau, tidak ada yang tersembunyi. Kami mohon belas kasihan dan anugerah-Mu, supaya kiranya kami dipenuhi dengan firman kebenaran-Mu. Jadi berkat yang besar dalam hidup kami. Sebab kami tahu Engkau adalah segala-galanya. Dari-Mu, oleh-Mu, dan untuk-Mu ya Tuhan. Jadikan hati kami tanah yang baik untuk biji-biji firman Tuhan. Terima kasih, berkati San Bernardino, berkati akan Sydney dan Australia, berkati akan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, khotbah saya, firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saya tujukan untuk teman-teman di San Bernardino, tetapi juga sekaligus juga untuk teman-teman yang ada di Sydney, Australia. Dan ini sebenarnya temanya itu tema yang cukup berat, tapi ini permintaan daripada Pendeta Petrus Haryono nih, sahabat saya. Pak Adi, tolong bisa ndak khotbah dengan tema berserah total, gitu, penyerahan yang total. Apa itu bahasa Inggrisnya? Total surrender. Ya, surrender all, total surrender. Itu tema yang menurut saya sangat berat, saudara-saudara sekalian. Jadi saya merasa ini seumur hidup belum pernah saya pakai tema ini. Sebab itu penyerahan yang total itu luar biasa, saudara sekalian. Tidak mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus bisa. Ya, tidak mudah. Saya tahu tidak mudah, sebab penyerahan total itu artinya sepertinya mati itu. Ya, mati. Kalau perlu itu mati itu sebenarnya. Ya, tetapi memang dengan pertolongan Roh Kudus, dengan anugerah Tuhan, semua kita bisa. Dan sebenarnya panggilan Tuhan untuk semua kita, pendeta maupun bukan pendeta, itu memang itu. Barang siapa ikut aku, kata Tuhan, haruslah pikul salibnya. Salib itu apa? Salib itu bukan anting-anting, bukan kalung. Salib itu kematian. Orang kalau sudah pikul salib, itu sudah sebentar lagi mati. Dan matinya sengsara lagi. Pelan-pelan tapi pasti. Itu salib sebenarnya. Ya, saudara sekalian. Dan kalau ingin tahu, contohnya hanyalah Tuhan Yesus sendiri itu. Mari kita baca lebih dahulu Filipi pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya berdoa semua kita itu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Filipi pasal 2
ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-11. Untuk menghormati akan firman Tuhan, mohon dengan hormat kiranya kita boleh berdiri bersama-sama sekali lagi dan membaca bersama-sama dengan bersuara. Kita membaca bersama-sama dengan saya dengan bersuara. Itu. Kita bersyukur saudara-saudara sekalian, teman-teman yang di Sandimas kelihatannya sebentar lagi punya sound system yang lebih bagus lagi itu, ya. Minggu depan ya Pak, supaya menjadi kenyataan itu. Gitu. Oh, teman-teman di sini sih sudah canggih-canggih itu mereka, ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Mari kita baca sama-sama bersama saya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih saudara sekalian. Saya usulkan sebelum tidur nanti malam dibaca sekali lagi ini. Kan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat aja. Direnungkan sekali lagi. Dan itu akan jadi berkat dalam hidup kita. Ya, jadi jelas panutan kita, teladan kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kalau kita melihat kisah daripada Tuhan Yesus kan tidak mudah. Kitab suci berkata dia sangat ketakutan 3 kali dia berdoa, Bapak kalau boleh cawan ini lepas daripadaku. Itu kan doa Tuhan Yesus, dan kitab suci mengatakan peluhnya menetes seperti darah. Itu mungkin ini tafsiran beberapa profesor tuh malah mungkin di Taman Getsemani itu kalau malaikat tidak datang menguatkan dia, mungkin dia mati itu di situ. Itu apakah itu serangan jantung atau yang namanya, Anda tahu yang namanya panic attack? Panic attack itu saya pernah lihat satu orang itu panic attack itu langsung itu nafasnya tersengal-sengal seperti mau mati itu. Sampai saya lihat dia juga ketakutan. Untung ambulans datang cepat itu. Ya itu panic attack namanya. Saudara, itu yang di kejadian yang terjadi pada Tuhan Yesus. Karena itu terus terang sih penyerahan total itu tidak mudah. Ada ketakutan, ada intimidasi rasanya. Hanya oleh anugerah, kekuatan, pertolongan Tuhan kita bisa menanggulanginya. Tapi sebenarnya sekali lagi itu panggilan saudara dan saya. Panggilan saudara dan saya itu bukan sekedar yuk kita korban sedikit, yuk kita korban waktu sedikit, korban nama sedikit, korban harta sedikit, korban hidup sedikit. Tidaklah. Ya. Ini cerita dari Amerika memang. Itu zaman dulu katanya, ya, itu ada ayam sama babi. Ya, zaman jauh kala kan menurut cerita yang punya cerita kan ngomongnya babi dan ayam masih bisa ngomong-ngomong gitu loh. Gitu. Itu di Virginia itu ada satu kampung yang miskin sekali. Lalu anak-anak muda dan orang-orang yang laki-laki itu berjalan kaki pergi ke Washington DC untuk mengadukan nasibnya. Ini kami kelaparan bagaimana gitu. Nah, di pinggir jalan itu ada seekor babi dan seekor ayam bercakap-cakap. Lihat manusia kasihan
Kasihan tuh nasibnya manusia. Kurus-kurus itu mungkin mati di jalan nanti. Itu kalau kita tidak tolong. Jadi ayam ini ngomong sama sang babi, mari kita tolong manusia lah. Kasih makan enak, nutrisi tinggi, supaya kalau jalan sampai Washington DC, kuat gitu. Nah, babinya juga siap lah. Oke, apa usulanmu gitu. Ya, itu masih agak pagi gitu kan. Begitulah, lalu dia dengan enak aja ayamnya ngomong, kita kasih breakfast gitu, pakai ham and eggs gitu kan. Breakfast itu kan ham and eggs kan gitu. Langsung babinya garuk-garuk kepala itu. Itu daging ham dan telur ayam itu. Langsung dia bilang, for you it is an involvement, but for me it's a total commitment. Bagimu kamu rugi, bagiku aku mati. Dia bilang gitu. Kalau daging hamnya diambil kan mati, kamu kehilangan telur. Kamu rugi sih rugi, tapi aku mati gitu. Jadi gak berani itu, babinya gak berani, ayamnya enak-enak aja gitu loh. Saudara, dan saya ini panggilannya itu mati. Total surrender, ya loh, panggilan saudara dan saya, gitu loh, itu yang sebenarnya inti daripada firman Tuhan yang mau saya sampaikan itu. Maka betul Tuhan Yesus berkata, rasanya aku mau mati ini. Dia minta tolong pada murid-muridnya, berjaga, berdoa, tolong gitu, sampai Tuhan pun kirim malaikat untuk menguatkan dia di Taman Getsemani. Itu sekalian. Enggak soal saudara boleh setuju atau tidak apa-apa. Jadi Indonesia ada sih yang nekat gitu ya. Dia seorang hamba Tuhan, kalau saya sebut namanya banyak yang tahu itu. Itu sampai ngajarinya gini, untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Ya kalau doa itu sama Tuhan, ya karena kita ini maunya kan selamat, maunya diberkati, maunya itu lepas, gitu kan. Itu kalau kamu berdoa dengan Tuhan tuh bilang, Tuhan, paksakanlah kehendakmu atas hidupku. Gitu. Itu dia ngajarinya begitu, ya. Dan memang orang ini nekat sih. Saya tahu ini orang ini nekat. Itu kalau dia terima amplop persembahan, dia hamba Tuhan. Terutama hamba Tuhan gitu. Kalau terima amplop persembahan, dia ngajari juga pada almarhum pendeta Petrus Agung juga diajari sama dia. Kamu mau enggak niru aku? Kalau kamu sebagai hamba Tuhan, pelayanan, kesana kemari, dapat amplop persembahan, jangan langsung dikantongin. Berdoa dulu, Tuhan, ini amplop, ini persembahan untuk aku atau untuk orang lain. Gitu loh. Jadi, padahal diberikan pada dia. Kalau saudara dan saya berikan pada kita, ya untuk kita lah. Ya toh, amplopnya dibuang, uangnya dikantongin kan. Terbalik kan. Saya sih sejak dulu diajari gitu. Jangan uangnya dibuang, amplopnya dikantongi. Itu keliru, gitu kan. Ya, ini gitu itu. Dan kelihatannya Pak almarhum Petrus Agung juga niru itu. Ya. Jadi selalu bertanya, Tuhan, ini berkat untukku pribadi memang, ataukah engkau hanya ini namanya berkat titipan? Kalau berkat titipan, jangan dikantongin. Itu disalurkan, si A, si B, gitu loh. Numpang lewat, betul itu ya. Itu bahasa Surabaya atau bahasa Ambon itu, numpang lewat. Bahkan Jakarta lah, numpang lewat itu ya. Dan saya tahu berkat Tuhan besar. Orang ini hatinya tulus gitu. Saya pernah dengar kesaksian, satu hari dia itu dapat kiriman, ya, ada orang yang baik hati ngirimi satu kotak, dalamnya ada beseknya itu ayam kalasan. Tahu kan ayam kalasan? Ya. Tapi begitu ayam kalasan itu berat luar biasa gitu. Ya, itu begitu mau dimakan dibuka dalamnya 2 kilo emas. Emas lantaan 2 kilo. Luar biasa enggak? Amin. Itu. Biasa kan kalau dapat kesaksian itu selalu berdoa dalam hati. Kalau lain ditolong Tuhan, aku juga, gitu loh. Ya, saya ini terus terang seumur hidup pernah dapat emas, ya. Itu dari pelayanan itu ada satu waktu itu malah tidak khotbah kok, hanya suruh berdoa.
selesai berdoa itu saya dapat 2 amplop. Ya, amplop pertama saya tahu ini dalamnya uang itu kan terasa itu ya. Betul sih, 10 juta itu. Lumayan lah 10 juta itu. Ya, mungkin berapa tahun, 3-4 tahun yang lalu lah, lupa saya itu. Itu 10 juta. Tapi amplop yang satu saya tahu bukan uang isinya. Dari pegang itu lain ini. Sampai di rumah saya buka 1 ons mas. 1 ons itu cuma 100 gram mas lantaan kecil gitu. Gitu. Ya saya terima dengan bersyukur lah, ya. Langsung saya berdoa, Tuhan jangan lupa yang 1 kilo ya, gitu lah. Boleh kan kalau dengan Tuhan itu? Kalau dengan yang memberi jangan, itu namanya tidak tahu diri. Yang 1 kilo mana gitu ya, jangan boleh ya. Tapi ini kalau dengan Tuhan ya diam-diam boleh, dia Bapak yang baik, ya kan? Yang Tuhan jangan lupa Tuhan, yang 1 kilo Tuhan. Nanti kalau yang 1 kilo sudah dapat, ya. Dengan senang hati semua nanti saya ajak makan dimsum gitu. Itu saudara sekalian. Jadi itu luar biasa. Dan total, penyerahan total itu. Nah, nanti saya akan ceritakan pada saudara. Zaman itu kita mengalami kebon rohani anak-anak muda di Semarang 70, 80 awal, 80-an awal itu ya. Itu teman-teman ada yang dapat berkat ke Korea, ada yang berkat Australia, ada yang berkat ke Jerman, macam-macam lah, ke Amerika gitu. Zaman itu Pak Petrus Agung itu sebenarnya dapat berkat. Dia sekolah bagian sejarah di Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang itu, dia mestinya dapat berkat juga ke Belanda. Tapi pada waktu itu dia mendengar suara Tuhan berbisik, "Nak, kamu jangan pergi kemana-mana. Tinggal ya di Semarang." Sebagai anak muda sih sebenarnya itu berat. Teman saya ke Australia, ke Perth. Teman saya pergi ke Jerman, ke Amerika. Pak Adi sendiri juga ke Amerika, gitu kan. Ya saya kan sama-sama mereka semua itu. Dia disuruh tinggal di Semarang. Karena dia nurut, karena dia penyerahannya total kepada Tuhan, ya hasilnya. Jika Injil Kerajaan itu satu di antara gereja yang besar di Jawa Tengah. Yang namanya JK Injil Kerajaan itu, gedung gerejanya itu luas sekali. 12.000 tempat duduknya. Holy Stadium. Lihat aja di YouTube ada itu. Ya, itu kalau kita berserah total. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kalau berserah total itu dia akan segera mengalami seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan tuh tidak mau maksa-maksa di luar kehendak kita. Tuhan tuh bukan setan. Kalau setan kita buka hati kita, langsung kita dirasuk. Tahu dirasuk setan. Kuda kepang itu dirasuk setan orangnya. Sehingga, minum. Air got, air comberan, minum. Itu beling itu kaca, makan gitu. Itu dipaksa. Tapi kalau Tuhan tidak pernah paksa. Sekalipun kita penuh Roh Kudus, dia hanya menyentuh hati kita, hanya menjamah hati kita. Harus kerjasama dengan dia. Gitu. Jadi kalau kita berserah total, itu Roh Kudus cepat membentuk dalam kehidupan kita menjadi seperti yang Tuhan maui, seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau istilahnya Pendeta Jeffy Rahmat itu, jangan sekedar grow old, jangan sekedar menjadi tua, tapi belajar menjadi dewasa. Beda itu. Ya, bagi kita semua kan tambah umur, tambah lama tambah umur. Jangan menjadi sekedar tambah tua, melainkan belajar untuk tambah dewasa. Di depan saya ini pernah saya satu kali mau konseling itu. Ini om ya, orang Chinese dari Jepara sana. Masuk rumah sakit itu. Istrinya menengok, ya sudah oma-oma lah. Sudah 70 lebih waktu itu kira-kira. Itu di depan saya, mereka tahu saya pendeta ini, berkelahi. Sudah usia sekian, kasarnya sudah di ambang pintu kuburan maksud saya. Itu kok masih berkelahi, masih marah-marah pada istrinya. Ini kan sudah keterlaluan lah, ya. Jadi dia hanya bertambah tua, bukan bertambah dewasa lah. Itu.
Sana banyak, sini tidak ada. Saudara kan saya dan saya enggak lah. Kita harus mencontoh Pak. Saya bantu itu, ya toh. Sekian puluh tahun tetap sweetheart kalau manggil istri kan selalu manis. Itu luar biasa itu Pak. Ya. Jadi kita akan segera menjadi seperti yang Tuhan kehendaki dan selalu indah. Sebab rencana ilahi itu selalu indah. Kemarin dulu teman kita yang kita bantuin sekolah di sini, ya, si Louis sama pemain drum yang di Josafat itu nikah. Nikahnya jauh sekali, 1 jam lebih dari rumah saya itu. Itu di Kalabasas sana lagi itu, Resida sana lagi itu. Mereka itu ada tempat pertemuan, saya rasa sih milik komunitas itu, ya. Itu bagus sih tempatnya untuk menikah, pesta dan sebagainya di kebun gitu. Dan persis lewat jalan itu sebelahnya itu ada tulisan Johnny Tada. Kaget saya. Sebab saya ini pernah mendapatkan kartu lukisan bunga mawar bagus. Waktu saya baca, ini tidak dilukis pakai tangan. Ini dilukis pakai bibir. Itu. Sebab ini namanya Johnny Tada itu. Waktu masih gadis, satu hari dia itu senang berenang gitu. Suatu kali terjun, kepalanya kena karang. Lumpuh, sampai hari ini masih lumpuh. Lumpuhnya itu dari leher ke bawah. Jadi tangan pun tidak berdaya. Sudah beberapa kali saya rasa mau bunuh diri. Tetapi begitu dia berserah total kepada Tuhan, hari ini, wah, zaman Billy Graham juga sudah bersaksi itu. Ya, hari ini Johnny Tada jadi berkat bagi beribu-ribu, mungkin berjuta-juta orang. Ya, dirikan yayasan namanya Johnny and Friends. Ya, luar biasa itu. Orang yang lumpuh 3/4 jadi berkat begitu luar biasa karena penyerahan yang total. Jadi penyerahan total membuat orang menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, dan itu pasti indah dan mulia. Ya, pelayanannya berbuah lebat, hidupnya penuh damai sejahtera, dan kemuliaan Allah dinyatakan. Lihat ada YouTube yang namanya Zik Fujisik itu, tahu kan? Nggak punya tangan, kakinya pendek segini. Kalau jalan pendek segini, ya. Tetapi ya saya rasa dia sih ya mungkin pernah mencoba juga bunuh diri lah. Ya, tetapi dia karena berserah total Tuhan pakai hidupnya. Jadi inspirasi begitu banyak orang. Ya. Dan saya sekali lagi tidak peduli apapun dalam hidup kita, keterbatasan, kelemahan, kekurangan, pokoknya kita ini berserah total, luar biasa hasilnya. Itu. Saya berharap satu hari kalau boleh dicatat, tolong teman-teman di sini sesekali ngadakan perayaan atau kebangunan rohani atau apa aja lah. Panggil yang namanya Ibu Elizabeth dari Semarang, sahabat kita. Dulu waktu masih bisa melihat, dia itu gurunya anak saya di TK di Semarang. Buta sih dia. Tapi hari ini jadi berkat juga bagi beribu-ribu orang. Kemana-mana, sampai saya dengar katanya kalau satu kali pernah mengadakan doa di lapangan Pancasila namanya, di lapangan Simpang 5 itu di Semarang, katanya itu sampai wali kota, gubernur itu ikut datang itu. Kalau saya dengar doanya Ibu Elizabeth itu kaki saya gemetar, lutut saya ini gemetar, dia bilang gitu. Ya luar biasa, Tuhan bisa pakai orang dengan luar biasa bila mana ada penyerahan yang total. Mari saudara dan saya belajar untuk menyerah dengan total. Salah satu tanda ada damai sejahtera yang berlimpah dalam kehidupan kita karena Tuhan datang dalam kehidupan kita. Saya tidak katakan mesti akan kaya, mesti akan gini, mesti akan gitu, enggak lah. Kadang-kadang mati ya. Petrus berserah total, mati. Ya memang karena dia memang sudah dinubuatkan oleh Tuhan. Baca Injil Yohanes kan. Pada waktu kamu muda, kamu pergi ke tempat yang kamu suka.
Tapi nanti kalau engkau sudah tua, kamu akan diikat, dibawa ke tempat yang kamu tidak suka. Itu kematian Petrus. Dalam kitab suci nggak dituliskan, tapi sejarah gereja kan ada kan, ya. Waktu dia pelayanan di Roma, itu sebenarnya dia sudah mau lari lagi itu. Kalau waktu mau lari itu katanya, menurut tradisi gereja itu, dia dapat penglihatan di jalan, tahu-tahu dia lihat Tuhan Yesus datang dalam jalan yang berarah berlawanan arah itu. Quo vadis Domine? Kemana Tuhan mau pergi? Saya mau ke Roma untuk disalibkan kedua kali. Langsung dia malu. Tuhan tidak perlu, biar aku yang disalib. Gitu. Jadi akhirnya dia tetap menggembalakan. Jadi makanya diakui oleh teman-teman Katolik kita sebagai paus yang pertama kan, bishop yang ada di sana di Roma itu yang terutama dianggap itu sebagai paus yang pertama yang akhirnya ditangkap oleh Kaisar Roma dan disalibkan. Dan saya dengar katanya dalam tradisi itu dia merasa aku tidak layak disalib seperti Tuhan Yesus. Aku mau disalib tapi kepala di bawah. Itu jadi kaki di atas itu matinya daripada Petrus di situ ya. Itu kalau berserah total itu sudah pasti pelayanan kita diberkati Tuhan, hidup kita diberkati Tuhan, jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itu dalam kehidupan saudara dan saya ya. Dosen saya John Wimber almarhum, pendiri daripada gereja Vineyard, satu kali mengajar di Fuller ya. Dia sih mengajar karena diundang Peter Wagner untuk ikut jadi tim gitu ya. Pernah juga dia kan istilahnya ya, saya ada nanti kalau yang ingin baca-baca penginjilan yang paling efektif itu pakai Signs and Wonders. Itu satu chapter itu ya, tulisan saya bahasa Inggris di situ ya, kalau mau baca boleh nanti dibagikan. Itu satu hari Tuhan gerakkan ada orang yang di kursi roda, dia tahu orang ini bisa sembuh. Waktu ditawari itu bilang no thank you. Sebab apa? Sebab dengan dia seperti itu tiap bulan dapat uang dari pemerintah, dari kiri kanan gitu, jadi tidak mau. Orang kalau sudah seperti itu ya, kasihan aja sebenarnya ya. Sekali lagi saya sesuaikan, berserah total itu tidak harus jadi pendeta. Yang kedua, berserah total juga langsung rumahnya jual, bagi pada orang miskin. Tidak seperti itu. Ada saatnya satu pemuda kaya datang pada Tuhan, itu Tuhan yang baik. Siapa bilang baik? Baik itu hanya untuk Tuhan, Bapak di surga. Manusia tidak ada yang baik. Kan kita ada hukum, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, jangan membunuh, apa gitu. Oh sudah saya lakukan tiap dari muda saya. Jadi ini orang pemuda kaya ini juga orang religius sekali ini, agamawi sekali. Itu satu kali, itu langsung Tuhan ngomong, saya bacakan buat saudara ini. Saya kutip ini ya, di dalam Markus 10 ayat 21. Saya bacakan, Markus 10 ayat 21. Lalu, ya, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Khusus untuk pemuda yang kaya ini Tuhan ngomong gitu. Tapi pada Zakius kan enggak. Ya kan? Zakius enggak dibilangnya apa-apa. Malah dia sendiri yang ngomong, separuh hartaku akan kuberikan pada orang miskin, bahkan kalau ada orang yang pernah aku tipu 4 kali lipat aku kembalikan. Itu Zakius. Kenapa ya? Karena Zakius tidak mengasihi hartanya lebih daripada Tuhan. Tapi kalau pemuda ini ya, Tuhannya adalah hartanya. Jadi dengan kata lain, saudara sekalian, kalau berserah total itu tidak boleh ada apapun juga yang lebih kita kasih daripada Tuhan. Itu aja yang penting. Ya. Tapi ini khusus untuk pemuda yang hatinya terikat dan melekat kepada hartanya, Tuhan ngomong begitu. Ya, kalau tidak sih. Gitu. Jadi berserah total itu tidak pernah boleh apapun yang kita cintai
Kalau kitab suci ngomongnya bahkan anakmu laki, anakmu perempuan, bapakmu, ibumu, gitu kan? Ya, mungkin Ibu Sel itu sesekali saya lihat itu bersaksikan bahwa ketika Tuhan panggil, berat rasanya meninggalkan keluarga dan kampung halaman. Ya, semua mengalami macam-macam yang seperti itulah. Ya, saya bersaksi pada saudara yang dari saya, yang saya pribadi itu umur 19, itu yang saya bilang bahwa itu total surrender itu. Ya, penyerahan total itu berat sebenarnya. Umur 19, sekolah kedokteran, ongkos sudah terlanjur diongkosi, masuknya aja sekian juta dan sebagainya gitu kan. Lalu ada panggilan untuk jadi pendeta. Jadi kan harus berubah, sekolahnya kedokteran harus jadi sekolah teologi ya. Ya kan? Gitu. Itu dan itu ditentang sama keluarga. Percaya atau tidak, di kantong ini 100 rupiah itu di desa. Itu. Nah, percaya penuh, berserah penuh itu ya ikuti apa aja yang Tuhan maui, yang Tuhan berfirman, apapun keadaannya. Dan itu memang berat. Rasanya saya pergi ke bis dari Bangsri, Jepara, itu pergi ke Semarang, itu seperti betul-betul domba yang mau disembelih itu rasanya. Ya, bawa uang 100 rupiah. Nggak tahu nanti ke Jakartanya pakai uang apa. Untuk dari Bangsri ke Semarang aja ongkos bisnya itu 75. Di kantong ini cuma 100 rupiah. Jadi tinggal berapa? Tinggal 25. Setannya bisik-bisik sampai Semarang, kamu nekat-nekat sendiri, fanatik, emosional, ngomong macam-macam di hati saya gitu. Sampai Semarang kamu naik becak 25, tamat riwayatmu, habis. Betul sih. Itu mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Mau apa lagi? Gitu loh. Ya itu beratnya di situ itu. Ya tapi ya, waktu di bis itu kalau terus terang sebenarnya ada suara lain juga di hati. Ya di hati satunya ngomong gitu, tapi satunya enggak. Satunya ngomong gini, itu orang-orang Israel umatku keluar dari Mesir itu beribu-ribu orang keluar dari Mesir itu 40 tahun aku beri makan, sandalnya tidak rusak, pakaiannya tidak rusak. Masa kamu satu orang nggak bisa? Loh, kalau ingat cerita itu ya hati saya kuat. Tapi kalau mendengarkan suara yang lain itu fanatik, emosi. Ya kakak saya malah ngomongin saya, kamu baca buku sosiologi, kamu ini dipengaruhi sama teman-temanmu. Saya gitu kan gitu. Nggak dikasih uang itu. Luar biasa. Ya. Tapi memang betul Tuhan itu punya jalan apapun juga. Itu ternyata salah satu kakak saya yang lain itu diam-diam itu di amplop disediakan uang 3.000 dikirimkan ke Semarang ke keponakan saya. Pokoknya nanti kalau saudara Adi ini datang sampai Semarang kasihkan gitu loh. Ya saya nggak tahu kan. Terus saya berhenti di Pasar Dargo itu bisa persis begitu turun dari bis. Kaki saya belum sampai di aspal itu. Dia bisa naik sepeda lewat persis di depan saya. Saudara Adi ada surat buat Anda. Saya menghemat, nggak jadi naik becak jalan kaki saya. Jalan kaki ke rumahnya. Begitu dikasih itu amplopnya, suratnya saya buka 3.000 rupiah. Cukup 1 bulan di asrama STT Jakarta. Luar biasa itu. Dan terus itu sampai 4 tahun di asrama S1 itu. Dari bulan ke bulan Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sampai imannya menjadi lebih kuat gitu. Sampai berani berdoa. Tingkat 3 saya sudah berdoa. Tuhan, S1 Jakarta Tuhan. S2 Amerika Tuhan. Berani berdoa. Gitu ya. Singkat cerita akhirnya sampai di Amerika ketemu Anda kalian. Dan sekarang lewat virtual ketemu teman-teman yang ada di Sydney ini. Ya sampai hari ini Tuhan memberkatilah di dalam kehidupan saya tidak. Ya tapi itu jelas. Dan kadang-kadang memang betul Tuhan itu menguji. Sekali lagi, kalau setan menggoda, mencobai supaya kita jatuh. Tapi kalau Tuhan itu menguji supaya kita naik. Tidak ada orang bisa naik tanpa ujian. Anda mau SMP, mesti ujian SD. Anda mau SMA, ujian SMP. Anda mau universitas, mesti ujian SMA.
Kalau Anda mau jadi sarjana, ujian sarjana. Itu kan jadi semua kita. Nah, ini kan diuji, Abraham diuji kan soal Ishak. Persembahkan dia, Anda minta Ismail itu. Walaupun Ismail juga anaknya. Enggak, ini anak yang kau kasih. Ya, masa tuanya itu punya anak kan, namanya Ishak itu kan. Makanya Ishak itu perlambang daripada Tuhan Yesus yang dikorbankan sebagai anak bapak yang tunggal itu. Ya kan? Setelah itu korbannya harus korban bakaran. Anda tahu korban bakaran itu disembelih, dibakar. Jadi abu itu sebenarnya. Tapi itu Abraham memang luar biasa. Dia yang memberi, dia berhak untuk meminta. Kalau mati pun dia bisa membangkitkan. Orang kalau sudah percaya kebangkitan orang mati, itu imannya sudah top. Nah, ya, mati ya sudah. Siapa tahu nanti Tuhan akan bangkitkan, gitu aja. Yang simpel itu. Nah, makanya begitu dia lulus ujian itu, kita tahu. Untuk pertama kali dicatat dalam kitab suci, Tuhan itu bersumpah kepada manusia, pada Abraham. Kalau Tuhan bersumpah sudah tidak bisa lagi bersumpah demi yang lebih tinggi, karena dia paling tinggi. Ya, jadi demi dirinya sendiri. Dia berkata, aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah, aku akan memberkati semua keturunanmu sampai hari ini. Dan juga aku akan memberkati seluruh dunia lewat kamu. Lewat keturunan Abraham. Kita diberkati. Makanya terus terang sih fokus daripada sejarah kita ini cepat atau lambat terus nanti akan berpusat pada Yerusalem, pada Yesaya. Itu makanya saya berdoa supaya siapa tahu kita ya akan bisa kirim misionari dari Indonesia sampai ke Yerusalem, nginjili orang Yahudi, nginjili orang Palestina, semua Arab, Yahudi semua. Ya, jadi kita nanti punya kantor di sana. Kalau punya kantor di sana, saya sesekali juga akan ke sana. Itu Tuhan Yesus datang, kita ikut nyalami. Anda kalian lihat TV. Kalau mau ke sana, boleh nanti kita nyalami. Gitu. Ya, jadi sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa belajar untuk berserah total? Yang pertama, saudara sekalian, kalau ingin berserah total, ya jalankan aja apa yang sudah jelas. Firman Tuhan yang sudah nyata-nyata ya lebih dulu ya. Saya kutip 3 hal bagi kita sekalian. Yang pertama, belajar mengadakan persekutuan pribadi dengan Tuhan tiap hari. Adakan waktu 20 menit, 30 menit ya. Kalau soal film Korea saya diajarkan semua kita bisa. Ya kan, semua nonton ya. Berarti itu senangnya People TV itu nonton apa-apa itu gampang. Tapi belajar mengadakan persekutuan pribadi, personal devotion, 20 menit, 30 menit, tiap hari bersama Tuhan. Itu tidak bisa digantikan orang lain. Itu seperti orang pacaran. Pada waktu kita dulu pacaran kan tidak, tolong teman gantikan saya. Tidak ada. Itu mesti pribadi, tidak bisa digantikan. Ya, personal devotion. Kekristenan itu seperti itu kan. Kekristenan itu bukan sekedar akan belajar kaidah hukum-hukum. Ya, kita ini berdealing tidak dengan hukum-hukum. Kita ini dealing dengan pribadi. Namanya Tuhan Yesus. Namanya Roh Kudus yang ada di hati kita. Ya, ngomong-ngomong. Ya, belajar baca firman, berdoa, ngomong-ngomong. Tiap hari. Nanti itu luar biasa. Persekutuan pribadi. Yang kedua, yang jelas bagi kita supaya hati tidak melekat pada harta. Itu 1/10 dari income kita itu miliknya Tuhan. Kembalikan pada Tuhan. Yang miskin, yang kaya, yang setengah kaya, semua kita panggilannya sama. Ya, minimal 10% itu miliknya Tuhan, kembalikan dengan setia. Ya. Dan yang ketiga yang saya biasa garis bawahi, karena kita ini tinggal di dunia yang berdosa, ya. Suamimu itu orang berdosa, istrimu itu orang berdosa, orang tuamu itu orang berdosa, anak-anakmu orang-orang berdosa yang pasti membuat salah. Itu jadi harus belajar punya persediaan pengampunan yang besar. Itu begitu salah langsung diampuni. Jangan pernah ada dendam dalam hidup kita. Dan itu ajaran Tuhan Yesus sendiri. Itu. Dan tapi terus terang sekalian berserah total, istilah berserah total surrender bagi kita sekalian itu nanti di dalam prakteknya beda-beda. Ya, Abraham memberikan anaknya. Tuhan hanya minta korbankan 1000 domba. Enggak, ya. Tuhan tahu apa yang paling dikasih.
Itu ya, jadi masing-masing itu beda. Tadi saya sudah bilang pada saudara, Pak Petrus Agung khusus pada waktu itu Tuhan berkata, "Nak, kamu jangan tinggalkan Semarang. Yang lain-lain lihat. Mau ke Australia, mau ke Jerman, mau ke Amerika, terserah mereka. Tapi kamu tidak usah." Ini panggilan, dia rela, dia mau. Gitu. Dan menurut saya gereja kita sekarang, gereja kami yang terbesar sekarang ini GPCC, Jakarta Praise Community Church. Ya, itu usianya mungkin sudah 22 tahun ini, sekarang ini, tahun ini. Itu tuh pendeta Jeffrey Rahmat, pendeta Yose Karo, itu menurut saya sih orang-orang luar biasa. Pak Yose itu kalau nggak salah sudah di Jerman, sudah tinggalkan Indonesia. Mungkin sudah enak hidup di sana. Tapi Tuhan panggil kembali di Indonesia. Gitu. Ya. Pak Jeffrey Rahmat juga sudah pegawai di bank kalau nggak salah. Itu pun mereka ini mulai gereja dengan anak-anak muda. Ya, sudah dikasih tahu sama om-omnya saya rasa, senior-senior itu. Kalau merintis gereja itu jangan anak muda, nggak punya uang, gitu. Dia nekat tetap, malah sampai hari ini itu malah kebaktiannya nggak pakai kolektor. Kalau ngasih persembahannya sebelumnya atau setelahnya lah, terserah sama. Gitu. Tapi itu sebagai suatu penyerahan yang total, nekat, dan saya percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Sekalipun kelihatan seperti itu pun, Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha murah, bisa melakukan segala-galanya. Dan jadi seperti itulah masing-masing kita pokoknya diperintahkan oleh Tuhan untuk belajar penyerahan yang penuh dalam hidup kita masing-masing, supaya kehendak Tuhan yang sempurna akan terjadi. Kita akan menjadi seperti yang Tuhan maui atau kehendaki dalam hidup kita masing-masing, sehingga kalau pulang ke surga pun dengan hati yang mantap dan bahagia. Itu. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Nyanyikan satu pujian, "Darahmu sucikanku." Dan setiap kita boleh mempersiapkan akan roti dan anggur yang ada. Kita bagikan kepada keluarga, teman-teman kita di sekitar kita saat ini. Satukan hati dan kita nyanyikan pujian ini. Kemudian kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju, Yesusku, korbanmu yang mulia. Bapak Ibu, di dalam roti saya ada firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mari kita akan angkat roti kita bersama-sama pada siang hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, kita pecahkan bersama roti yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawanmu dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Mari Bapak Ibu, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Yesus.
Haleluya. Bapa, biar berkat-Mu Kau limpahkan atas setiap anak-anak-Mu yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang lemah dikuatkan saat ini. Ajari kami untuk berserah total dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, dengan cara itu Roh-Mu akan sanggup terus membentuk setiap kehidupan kami, sehingga menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Hamba-Mu berdoa, tidak ada satupun yang kehilangan berkat Tuhan pada saat ini. Seluruh sidang jemaat-Mu boleh semakin mengenal dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar setiap kita boleh mengalami kebaikan Tuhan saat ini. Demi nama Yesus semua kita berkata amin, amin, amin. Sekali lagi kita semua mengucapkan terima kasih untuk firman-Nya pada siang ini kepada Pastor Adi Sutanto. Be blessed Pak Adi. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Sebelumnya mari kita siapkan persembahan kita. Bapa Tuhan Yesus yang kami sembah, yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa pada hari ini ya Bapa, ibadah JKI Jire dapat berjalan dengan baik dari awal pertengahan sampai akhir ya Bapa. Kiranya hikmat-Mu ya Bapa, hati-Mu ya Bapa yang terus ya Bapa menjamah setiap hati sidang jemaat-Mu ya Bapa yang mengikuti ibadah pada siang hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Bapa, kami mau membawa persembahan yang terbaik kami, ucapan syukur kami, perpuluhan kami, karena kami percaya Tuhan semua yang terbaik, semua berkat Bapa yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Kiranya tangan-Mu ya Bapa yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menaikkan beberapa doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kami mengucap syukur untuk situasi yang semakin hari semakin baik ya Bapa di New South Wales, Sydney, Australia, tempat kami tinggal ya Bapa. Kiranya tangan-Mu yang terus ya Bapa memulihkan, menyembuhkan ya Bapa negara New South Wales, Sydney, Australia ini ya Bapa. Semua yang baik ya Bapa, kami percaya semua indah pada waktu-Mu ya Bapa. COVID-19 dapat berlalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan New South Wales, Sydney, Australia dan parlemen pemerintahan ada ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara tercinta kami Indonesia ya Tuhan. Sekali lagi kami minta perlindungan, turun campur tangan Tuhan Yesus untuk memberikan pemulihan kepada negara kami, negara Indonesia, di mana keluarga besar kami ada ya Bapa. Kami minta ya Bapa, terus ya Bapa terjadi pemulihan, revival jiwa terjadi ya Bapa, sehingga Indonesia semakin menjadi negara yang terus maju ya Bapa di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga serahkan keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu, orang tua kami yang masih ada, koko adik kami ya Bapa, kakak adik kami, keponakan kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada ya Bapa. Sekali lagi kami minta tangan Tuhan ya Bapa, tangan penyertaan Tuhan yang selalu melindungi, memberikan kesehatan yang terbaik ya Bapa, jauhkan dari segala mara bahaya. Keluar masuk mereka Kau berkati ya Bapa, anak-anaknya juga masa kecilnya Tuhan. Kau berkati menjadi anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Hubungan suami istri, orang tua anak juga ya Bapa. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Pergumulan sidang jemaat-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan Kau di dalam setiap sidang jemaat ya Bapa, JKI Jire yang ada ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kiranya sidang jemaat yang sakit ya Bapa, kami minta ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur kuasa darah-Mu ya Bapa, sembuh ya Bapa, karena Engkau Tuhan dari dokter, dari segala dokter ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ya Bapa teman-teman sidang jemaat yang membutuhkan pekerjaan ya Bapa, yang kehilangan pekerjaan juga ya Bapa. Engkau yang menggantikan ya Bapa, Engkau yang memberikan ya Bapa pekerjaan yang baik, pekerjaan yang cocok ya Bapa, sehingga mereka dapat memulihkan perekonomian mereka ya Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa apapun pergumulan kerinduan dari doa sidang jemaat-Mu ya Bapa, yang berbeban berat ya Bapa, kiranya mereka terus ya Bapa datang ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau ya Bapa, Tuhan yang terus menjamah kami ya Bapa, melindungi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa-doa syafaat kami ke dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Haleluya, kita akan selesai dengan ibadah saat ini. Buka hatimu menerima berkat yang datang dari Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk Pastor Adi yang sudah menjadi berkat yang besar buat kita sekalian. Kami percaya Tuhan terus memimpin kehidupan Pastor Adi dalam pelayanan, keluarga, apapun yang dikerjakannya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya, sampai akhir ku menutup mata, kita selesai dengan ibadah kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, tumpangkan tanganmu sekali lagi atas seluruh sidang jemaatmu. Biar berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom.